Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa nashkurullaha azza wa jal alladhi qad atana ni'aman katsira wa hidayatan 'azimah hatta nastati an nastami fi hadzal masjid li adai salatal jum'ah jama'atan khalisan lillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila nabiyyina Muhammad Rasulullah akhirul anbiya wa imam rusul wa khatamun nabiyyin alladzi qad badalana minadh-dhulumati ilan nur bidinil haq wa huwal islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, disertai dengan amalan-amalan yang lain, karena Allah telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, baik kesehatan secara fisik maupun non fisik, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan panggilan yang mulia, yaitu sholat Jumat berjamaah. Karena bisa jadi tidak semua diberikan nikmat yang sama bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ada yang diberikan kesehatan secara fisik, tetapi kesehatan selain fisiknya tidak diberikan keberkahan atau diberikan wahyu atau hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggan untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi bisa jadi fisiknya tidak bisa hadir ke sini karena terkendala oleh kondisi fisiknya. Dan kita semua yang hadir di sini diberikan nikmat Allah secara fisik maupun non fisik, sehingga kita mampu hadir secara lahiriah maupun batiniah untuk menjalankan perintah Allah yang bernama salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, di bulan puasa ini atau menjelang akhir ini, di 10 terakhir ini, izinkan khotib menyampaikan berkenaan dengan hal karakteristik orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Minimal ada 7 yang insya Allah nanti khotib sampaikan, belajar bareng tentang bagaimana kecerdasan spiritual kita terjaga. Yang pertama, bagaimana kita memandang segala hal sebagai peluang untuk meraih dan meningkatkan pahala. Ini adalah momentum. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum bagaimana kita mengerjakan atau menjalankan amalan-amalan di bulan puasa ini digunakan secara baik, karena ini momentum. Ini kecerdasan spiritual ini mengambil momentum di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ayo amalan-amalan soleh, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, kita ambil peluang-peluang itu. Karena bisa jadi yang sunnah saja ini pahalanya menjadi pahala seperti pahala wajib. Jadi ini momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Kedua, melakukan amal kebaikan yang memiliki nilai kepeloporan.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ba'dahu min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai'." Barang siapa mencontohkan sunnah kebaikan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudah itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dilakukan oleh yang kita contohkan. Jadi bagaimana kita punya pahala yang berjejaring. Jadi kita punya amal soleh yang bagaimana bisa ditiru banyak orang dan orang yang lain mengikutinya. Ini adalah pahala yang berlipat ganda. Maka biasanya orang tua kita dulu menitipkan kepada putra putrinya, kepada anaknya, "Wahai anakku, saya ini punya saudara ini, punya family ini, besok kalau ayah, ibu atau emak bapak meninggal, tolong sambung silaturahim ini." Dan itu menurun kepada cicit dan seterusnya, sampai cucu dan cicit seterusnya. Ini amalan-amalan kepeloporan. Bahkan mungkin kita hari ini sebagai orang tua mengajarkan amal soleh misalnya dengan tata cara wudhu saja, lalu diikuti oleh anak kita akan diikuti oleh anaknya lagi diikuti oleh anaknya kita. Ini adalah pahala yang selalu mengalir tanpa mengurangi pahala-pahala berikut. Ini adalah pahala jariah tadi. Kalau kita fokus ini saja, ini sudah luar biasa pada anak keturunan dan keturunannya. Apalagi yang diberikan amanah sebagai seorang pemimpin yang punya masa besar, yang punya jamaah besar, diikuti oleh banyak orang diikuti di rumah, diikuti keluarganya, dan insya Allah ini menjadi amal jariah. Tapi resikonya biasanya adalah itu biasanya amal soleh ini berbanding seimbang dengan amal kejahatan, juga akan berbanding. Kalau kita memberikan contoh kejelekan dan ditiru, dan nanti yang menirukan lagi, ini adalah amal jariah yang jelek. Dan ini naudzubillah, jangan sampai kita memberikan contoh kepada putra putri kita kejelekan-kejelekan itu dan ditiru oleh anak kita, terus ditiru oleh anaknya lagi. Ini naudzubillah, jadi kita dapat sumbangan kejelekan-kejelekan itu. Yang ketiga, bagaimana kita memprioritaskan amal yang memiliki manfaat dan pahala yang besar. Jadi kadang kita mencari amal soleh itu butuh trik juga. Misal kita ingin membantu seseorang, misalnya ada satu kasus, misalnya teman kita atau saudara kita berjualan, lalu kita mau bantu seseorang, dan seseorang itu kalau butuh sesuatu, maka kalau bisa uang ini jangan langsung diberikan kepada yang membutuhkan ini, tapi bagaimana kita bisa membelikan beli kepada teman kita misalnya yang berjualan, lalu jualan itu dikasihkan ini. Jadi ada dua double pahala yang menyabang. Jadi kita tidak hanya dapat satu pahala, tapi dua. Menggembirakan teman kita yang berjualan dan menggembirakan saudara kita atau teman kita yang membutuhkan. Ini kecerdasan spiritual yang harus kita ambil di bulan puasa ini. Yang keempat, bagaimana menunaikan ibadah dengan cara-cara yang dapat melipat gandakan pahala. Contohnya misalnya, as-sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi pahala-pahala yang punya derajat-derajat yang banyak itu kita ambil peluang itu. Jadi sholat jamaah itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalau di sini disebutkan 27 derajat daripada sholat sendiri. Jadi bagaimana kita mencari pahala-pahala yang banyak tadi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada
momentum Ramadan ini Allah telah memberikan banyak peluang-peluang. Apalagi di bulan Ramadan ini peluang yang biasanya biasa-biasa saja itu menjadi dampak yang luar biasa. Bahkan Allah memberikan kita yang biasanya rasa empati, rasa kasihan itu agak sulit di bulan-bulan berikutnya, tapi mungkin kita terasa di bulan Ramadan itu kayaknya sifat dermawan itu mudah begitu. Kedermawanan kita ini sepertinya sangat dimudahkan. Mulai infak, sodako, bahkan mau memberikan wakaf itu di momentum-momentum puasa. Karena di situ mungkin melihat ganjaran atau pahala yang berlipat ganda itu mungkin. Tapi sadar atau tidak sadar, Allah telah memberikan kerahmatan yang luar biasa kepada hati kita, sanubari kita itu dilunakkan hati kita. Yang keenam, menjaga kelestarian amal. Dalam hadis disebutkan, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amalan yang istimror, terus-menerus, istiqomah. Walaupun itu nampak kegiatan itu sederhana. Misal yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, ini yang menjadi tokoh yang luar biasa ketika hendak bergerilya, perang bergerilya itu ternyata ada sebab-musababnya luar biasa. Ternyata diselidiki kenapa Jenderal Sudirman itu menjadi tokoh bahkan ketika hendak diserang itu, dan ketika musuh sudah di depan itu Jenderal Sudirman di situ posisinya, tapi tidak ketahuan bahwa itu adalah Jenderal Sudirman, jenderalnya yang memimpin gerilya itu. Di situ ada amal soleh yang istimror, yaitu wudhu. Jadi beliau itu tidak pernah batal dalam wudhunya. Kalau batal dia wudhu lagi, walaupun tidak sholat. Sehingga dia dalam kondisi yang suci bersih. Sehingga Allah menuntunnya dia dalam kebersihan hatinya itu untuk berjuang untuk membela agama Allah dan bangsa kita ini. Ini tentang amal soleh yang istimror walaupun kecil. Ada amalan soleh yang kecil juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi ini kan wajar begitu kan. Tapi ini diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Misalnya Bilal misalnya. Bilal itu di antara para sahabat itu amal solehnya tidak begitu banyak. Tapi kenapa sahabat itu sampai bertanya, bahkan pada Rasulullah pun bertanya, kenapa terompahnya Bilal itu sampai duluan mendahului para sahabat. Jadi terompahnya Bilal itu sudah di surga duluan. Ternyata ada amal soleh yang istiqomah yang dilakukan walaupun itu sederhana. Jadi kalau dia habis wudhu pasti melakukan sholat sunnah. Dan itu dilakukan terus menerus. Ketika dia dalam kondisi suci bersih habis berwudhu begini, sholat sunnah. Hal-hal yang kecil misalnya yang melekat kepada kita, misalnya kita sebagai seorang anak misalnya, waktu kecil masih sekolah SD itu mbah itu sederhana, pokoknya tiap pagi itu putune itu diceluk sing cowok ya, putunya itu dipanggil, hanya diminyai jelantah itu tapi didoakan begitu. Itu setiap hari, setiap mau berangkat sekolah diminyai, hanya minyak itu dioles kepalanya gitu sambil didoakan. Itu mengenangnya luar biasa dan itu amal soleh. Jadi bagaimana kita mencari pahala-pahala itu yang sederhana tapi istiqomah, ini menjadikan kita ini nanti kecerdasan spiritual kita menjadi nyata. Yang ketujuh adalah bagaimana bersegera bertobat atau tidak mengulangi kemaksiatan. Jadi
bagaimana kalau kita sebagai manusia pasti al-insanu makhalul khata' manusia. Manusia itu pasti tempatnya adalah salah dan khilaf. Karena tidak ada manusia yang bebas atau jauh dari kesalahan dan kekhilafan. Maka di situ diminta oleh Allah kalau sudah melakukan kesalahan segera bertobat. Dan bagaimana ikhtiar kita tidak mengulangi. Walaupun punya peluang mengulangi, tapi ikhtiar kita, bagaimana ikhtiar kita, usaha kita itu lebih kuat daripada cara mengulangi. Sehingga andai saja, mohon maaf, semoga tidak, naudzubillah, mengulanginya lagi, tapi ikhtiar kita ini sudah mentok misalnya. Dan insya Allah, Allah memberikan rambu-rambu bahwa kita tidak akan dibebani oleh apa yang kita tidak bisa. Dan kita semuanya pasti punya kesalahan dan kekeliruan dan lain sebagainya. Karena kita sebagai manusia, manusia itu memang ada ada dua sifat yang melekat. Jadi makhluk Allah itu ada namanya malaikat. Manusia itu ada tiga sifat yang melekat. Yang pertama, Allah itu memiliki makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu sifatnya tunduk patuh. Ada yang namanya setan, itu pasti bersimpangan terus. Jadi yang melanggar ya setan itu atau iblis. Yang ketiga ada hewan atau binatang. Jadi kita ini tiga-tiganya punya ini. Maka kalau yang nafsu terus itu biasanya mengikuti di binatangnya tadi. Maka kita sebagai manusia itu kuat di mana? Jadi kita diberikan kesempatan, jika kita bisa memupuskan mendekati kepada malaikat, maka kita bisa sebaik-baik malaikat. Tapi kalau kita sampai lepas dari ini, maka kita seperti iblis atau setan, atau bahkan mungkin yang di sini adalah tentang seperti binatang. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, sebelum diakhiri dengan doa, sadar atau tidak sadar kita memang dikasih dua peluang, karena di dalam diri manusia itu fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia itu ada dua potensi fujur dan potensi takwa. Lalu kita dikasihkan pilihan juga, kalau kita ini fujurnya lebih tinggi maka kita mampir nanti ke neraka. Tapi takwa kita ini kalau sudah kuat, insya Allah surga jaminannya. Jadi kita ini sudah disuruh milih. Tapi ingat, pilihan itu kita tidak boleh berkecil hati. Karena Allah punya Rahman dan Rahimnya itu terhempas luas, sangat luas, seluas bahkan melebihi seluas samudra. Jadi sebelum nyawa ini atau ruh kita ini di dalam tenggorokan ini, Allah masih ngasih kesempatan buat kita semua untuk bertaubat. Dan semoga di momentum Ramadan ini Allah benar-benar memberikan kita hidayah, inayah, sehingga kita betul-betul nanti menjadi manusia yang sejati, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Sayang, ya Allah. Kasihi dan sayangilah kami sebagai umat, sebagai hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, Engkau Maha Pemberi rezeki, ya Allah. Limpahkanlah rezeki kepada kami, baik rezeki yang nampak maupun yang tidak nampak, sebagai bekal kami untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, khilaf kami,
tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Alim, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau beri nikmat, jalan yang Engkau rahmati, jalan yang Engkau berkahi, bukan jalan yang tersesat atau yang zalim ya Allah. Ya Allah ya Malik, Engkau Maha merajai ya Allah. Hati kami, jiwa kami, semuanya saja ya Allah hanya untuk-Mu ya Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya milik Engkau ya Allah Rabbul alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.